Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ovia Rawinda. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kejurusan Ilmu Administrasi Negara. Saya membuat video ini untuk menjelaskan sedikit apa itu kalimat efektif. Oke, untuk lebih lanjutnya kita langsung saja. Apa itu kalimat efektif? Oke, untuk lebih lanjutnya lagi, kita bahas ke video berikutnya. Pertama, yang akan kita bahas pertama di apa itu kalimat efektif adalah pengertian dari kalimat efektif itu sendiri. Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti gagasan yang ada pada pikiran pembicara atau penulis. Kalimat efektif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur SP. Yang kedua, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Ketiga, menggunakan diksi yang tepat. Keempat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Kelima, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Keenam, melakukan penekanan ide pokok. 7. Mengacu pada kehematan penggunaan kata. 8. Menggunakan variasi struktur kalimat. Penggunaan kalimat efektif. Kalimat efektif dapat digunakan pada tulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan lain-lain. Kalimat efektif juga berbeda dengan kalimat yang dipakai oleh sastrawan atau wartawan. Kalimat efektif memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, kelogisan. Dalam kelogisan terdapat beberapa hal penting, yaitu pertama, kalimat pasif dan aktif harus jelas. Kedua, subjek dan keterangan harus jelas. Ketiga, pengantar kalimat dan predikat harus jelas. Keempat, induk kalimat dan anak kalimat harus jelas. Kelima, subjek tidak ganda. Keenam, predikat tidak didahului kata yang. Kedua, kepararelan. Predikat kalimat majemuk setara rapatan harus paralel. Artinya, jika kata kerja, harus kata kerja semuanya. Jika kata benda, harus kata benda semuanya. Contoh dari kepararelan yaitu harga minyak disesuaikan atau kenaikan itu secara wajar. Dapat diperbaiki menjadi harga minyak disesuaikan atau dinaikkan secara wajar. Ketiga, ketegasan. Unsur-unsur yang ditonjolkan diletakkan di awal kalimat. Contoh, Presiden menegaskan agar kita selalu hidup disiplin. Kedua, membuat urutan yang logis, misalnya 1, 2, dan 3. Kecil, sedang, dan besar. Anak-anak, remaja, dan orang tua, dan sebagainya. Contoh dari kalimat yang kedua ini, penggemarnya tidak hanya anak-anak, tetapi juga remaja, orang tua, bahkan kakek-kakek. Syarat kalimat efektif yang keempat adalah kehematan. Kehematan adalah penggunaan kata-kata secara hemat, tetapi tidak mengurangi makna atau mengubah informasi. Dalam syarat ini terdapat beberapa poin, yaitu menghilangkan pengulangan subjek yang sama pada anak kalimat. Yang kedua, menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponimi kata. Ketiga, menghindarkan kesinoniman kata dalam kalimat. Syarat yang kelima yaitu ketepatan. Ketepatan ialah pemakaian diksi atau pilihan kata harus tepat. Dalam ketepatan ini terdapat beberapa poin. Yang pertama, pemakaian kata harus tepat. Kedua, kata berpasangan harus sesuai.
Ketiga, menghindari peniadaan preposisi. Syarat yang selanjutnya, yaitu yang keenam, adalah kecermatan. Prinsip kecermatan berarti cermat dan tepat menggunakan diksi. Agar tercapai kecermatan dan ketepatan diksi, harus memperhatikan pernyataan-pernyataan berikut, yaitu pertama, hindari penanggalan awalan. Kedua, hindari peluluhan bunyi. Ketiga, hindari bunyi yang tidak luluh. Keempat, hindari pemakaian kata ambigu. Syarat yang ketujuh, kepaduan. Kepaduan ialah informasi yang disampaikan itu tidak terpecah-pecah. Dalam kepaduan terdapat beberapa poin penting, yaitu kalimat tidak bertele-tele dan harus sistematis. Yang kedua, kalimat yang padu menggunakan pola aspek-aspek verbal atau aspek verbal pasien. Yang ketiga, di antara predikat kata kerja dan objek penderita tidak disisipkan kata daripada atau tentang. Terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama, kalimat tidak bertele-tele dan harus sistematis. Yang kedua, kalimat yang padu menggunakan pola aspek agen verbal atau aspek verbal pasien. Yang ketiga, di antara predikat kata kerja dan objek penderita tidak disisipkan kata daripada atau tentang. Syarat yang kedelapan adalah kesejajaran. Kesejajaran adalah penggunaan bentuk-bentuk yang sama pada kata-kata yang paralel. Agar kalimat terlihat rapi dan bermakna sama, kesejajaran dalam kalimat diperlukan. Syarat yang kesembilan adalah keharmonisan. Keharmonisan kalimat artinya setiap kalimat yang kita buat harus harmonis antara pola berpikir dan struktur bahasa. Dalam keharmonisan ini terdapat beberapa poin penting, yaitu pertama, subjek. Subjek ialah kalimat atau bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, benda, atau sesuatu hal. Yang kedua, predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan apa atau dalam keadaan sebagaimana subjek. Predikat dapat juga berupa sifat, situasi, status, ciri, atau jati diri subjek. Yang ketiga, objek dan pelengkap. Objek dan pelengkap adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Yang keempat, keterangan. Keterangan ialah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian yang lainnya. Selanjutnya, penerapan kalimat efektif. Kalimat efektif dan penerapan EYD. EYD merupakan kaidah yang berisi aturan tata tulis bahasa Indonesia yang harus diikuti dalam penulisan kecuali ada pertimbangan khusus seperti masalah hukum, nama diri atau pribadi, keilmuan. Misalnya, Soekarno, Universitas Pajajaran. Kalimat efektif dan pilihan kata atau diksi. Diksi adalah pemilihan dan penempatan kata ketika seseorang sedang berbahasa. Kata-kata yang digunakan dalam tulisan dipilih untuk menyampaikan informasi. Yang ketiga, kata bersinonim ialah kata yang bentuknya berbeda namun maknanya serupa atau sama. Yang keempat, dalam membangun kalimat efektif harus digunakan kata yang tepat. Kalimat efektif dan kesepadanan serta kesatuan. Dalam pembahasan ini terdapat beberapa poin penting, yaitu pertama, kalimat yang lengkap dapat terdiri atas unsur-unsur kalimat yang meliputi subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Yang kedua, kesepadanan ialah hubungan timbal balik antara subjek dan predikat, antara predikat dan objek, serta dengan keterangan atau pelengkap. Yang ketiga, kesatuan ialah
bahwa setiap kalimat harus mengandung satu ide pokok atau kesatuan pikiran. Pembahasan berikutnya yaitu kalimat efektif dan kesejajaran bentuk. Yang pertama, yang dimaksud dengan kesejajaran di dalam penyusunan kalimat efektif ialah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang sama dan dipakai dalam susunan serial. Frasa atau kelompok kata disejajarkan dengan frasa. Kalimat efektif dan penekanan ide pokok. Dalam pembahasan ini terdapat beberapa poin penting. Yang pertama, posisi kata dalam kalimat. Kedua, urutan logis. Ketiga, pengulangan kata. Selanjutnya, kalimat efektif dan penghematan kata. Sama seperti sebelumnya, di dalam sini terdapat beberapa poin penting, yaitu 1. Pengulangan unsur kalimat. Kedua, penggunaan hiponimi. Ketiga, selanjutnya, kalimat efektif dan variasi struktur. Sama seperti sebelumnya juga, terdapat beberapa poin penting. Yang pertama, penempatan unsur kalimat. Sekian pembahasan dari saya tentang kalimat efektif. Kita nantikan video selanjutnya. Laku tetapi sebagai sasaran perbuatan yang dinyatakan oleh predikat. Karya ilmiah umumnya cenderung menggunakan kalimat pasif untuk lebih menunjukkan hasil dari suatu perbuatan daripada pelakunya. Kalimat pasif dapat berciri predikat yang menggunakan imbuhan di dan imbuhan ter. Selanjutnya, kalimat efektif dan variasi struktur. Sama seperti pembahasan sebelumnya, di dalam sini terdapat beberapa poin penting. Pertama, penempatan unsur kalimat. Di dalam penempatan unsur-unsur kalimat ini terdapat beberapa poin lagi. Yang pertama yaitu variasi panjang pendek kalimat. Dalam variasi panjang pendek kalimat terdapat unsur penting yaitu kalimat yang pendek belum tentu mencerminkan kalimat yang baik atau efektif. Kalimat yang panjang pun belum tentu selalu rumit dan tidak efektif. Dalam suatu tulisan, keduanya dapat dipadukan untuk menghindari kejenuhan pembaca. Kedua, pemilihan jenis kalimat. Dalam pemilihan jenis kalimat, terdapat beberapa poin penting, meliputi variasi kalimat dapat dilakukan juga dengan memanfaatkan berbagai jenis kalimat yang ada. Ada 3 jenis macam kalimat ditinjau dari kalimat berita, tanya, dan kalimat perintah. Dengan variasi kalimat kerja, kalimat tanya, dan kalimat perintah akan menyegarkan tulisan. Ketiga, pemilihan bentuk aktif dan pasif. Dalam pilihan bentuk aktif dan pasif terdapat beberapa poin penting, yaitu kalimat aktif apabila subjeknya melakukan suatu bentuk. Umumnya predikat kalimat aktif berupa kata kerja yang berawalan me, ber, dan ada pula yang menggunakan awalan aus. Kalimat pasif apabila subjek kalimat tersebut tidak berperan sebagai